Bandung Bondowoso dari Pengging dan Roro Jonggrang dari Prambanan, cinta, dendam, dan legenda abadi di sebuah kerajaan kecil bernama Pengging. Hiduplah seorang panglima perang gagah bernama Bandung Bondowoso. Kegagahan dan kecerdasannya membuatnya menjadi sosok yang disegani di kalangan prajurit. Namun, di balik senyumnya yang menawan, tersimpan luka mendalam akibat peristiwa masa lalu yang merenggut keluarganya. Sementara itu, di kerajaan Prambanan yang megah, hiduplah seorang putri bernama Roro Jonggrang. Kecantikan dan kecerdasannya membuat namanya harum di seantero negeri. Namun, di balik kecantikannya, Roro Jonggrang menyimpan kesedihan mendalam akibat perang yang merenggut ayahnya, Raja Prabu Baka. Suatu ketika, kerajaan Pengging yang dipimpin oleh Bandung Bondowoso diserang oleh musuh yang kuat. Dengan keberanian dan strategi yang cerdik, Bandung Bondowoso berhasil mengalahkan musuh dan menyelamatkan kerajaannya. Kemenangan gemilang ini semakin memantapkan posisinya sebagai seorang panglima perang yang tangguh. Kabar tentang kemenangan Bandung Bondowoso sampai ke telinga Raja Prambanan. Terpesona oleh kegagahan dan kecerdasan Bandung Bondowoso, Raja Prambanan memutuskan untuk menjalin aliansi dengan Kerajaan Pengging. Sebagai tanda persahabatan, Raja Prambanan menawarkan tangan putrinya, Roro Jonggrang, untuk dinikahkan dengan Bandung Bondowoso. Mendengar kabar tersebut, Bandung Bondowoso merasa sangat bahagia. Ia langsung menyetujui lamaran tersebut. Namun, Roro Jonggrang menolak lamaran Bandung Bondowoso. Hatinya masih belum bisa melupakan kematian ayahnya. Ia menganggap Bandung Bondowoso sebagai penyebab kesedihannya. Bandung Bondowoso tidak menyerah begitu saja. Ia terus berusaha meluluhkan hati Roro Jonggrang. Namun, semua usahanya sia-sia. Roro Jonggrang tetap pada pendiriannya. Merasa putus asa, Bandung Bondowoso mengajukan syarat yang mustahil kepada Roro Jonggrang. Ia meminta Roro Jonggrang untuk menikah dengannya dengan syarat ia mampu membangun 1000 candi dalam semalam. Jika ia berhasil, maka Roro Jonggrang harus bersedia menjadi istrinya. Roro Jonggrang tahu bahwa syarat itu sangat tidak mungkin dipenuhi. Namun, ia tetap menyetujuinya. Dengan bantuan para dewa dan makhluk halus, Bandung Bondowoso mulai membangun candi. Batu demi batu disusun dengan cepat, dibantu oleh kekuatan gaib. Candi-candi indah mulai berdiri kokoh di tengah malam yang gelap. Melihat usaha Bandung Bondowoso yang hampir berhasil, Roro Jonggrang menjadi gelisah. Ia lalu menyuruh para dayang-dayangnya untuk menumbuk padi di lumpang agar terdengar seperti suara ayam jago berkokok. Dengan begitu, pagi akan segera tiba dan Bandung Bondowoso akan gagal menyelesaikan tugasnya. Ketika suara tumbukan padi terdengar nyaring, Bandung Bondowoso terkecoh dan mengira bahwa pagi telah tiba. Ia menghentikan pekerjaannya dan merasa sangat kecewa. Dengan wajah merah padam karena marah, Bandung Bondowoso mengutuk Roro Jonggrang menjadi arca candi yang ke-1000. Sejak saat itu, candi-candi yang dibangun oleh Bandung Bondowoso dikenal sebagai Candi Prambanan. Legenda tentang cinta, dendam, dan keajaiban ini terus hidup dari generasi ke generasi. Menjadi warisan budaya yang tak ternilai harganya. Roro Jonggrang, patung yang menangis di puncak Candi Prambanan, berdiri megah sebuah arca perempuan. Wajahnya begitu indah, namun sorot matanya yang sayu seolah menyimpan sejuta kisah pilu. Dialah Roro Jonggrang, putri Raja Prambanan yang dikutuk menjadi batu oleh Bandung Bondowoso. Setiap malam, ketika bulan purnama bersinar terang, Roro Jonggrang dapat merasakan aliran energi mistik yang mengalir di tubuhnya. Ia bisa mendengar bisikan angin yang membawa kabar dari dunia luar. Ia tahu, Bandung Bondowoso masih hidup dan menyesali perbuatannya. Namun,
Kutukan telah mengikat mereka berdua dalam sebuah ikatan yang tak terpecahkan. Bandung Bondowoso, setelah mengutuk Roro Jonggrang, hidup dalam penyesalan yang mendalam. Ia membangun sebuah kerajaan baru di dekat Candi Prambanan, namun hati kecilnya selalu tertuju pada Roro Jonggrang. Setiap malam, ia datang ke Candi Prambanan untuk memandangi arca kekasihnya. Suatu ketika, seorang pendeta sakti datang ke kerajaan Bandung Bondowoso. Pendeta itu memberitahu Bandung Bondowoso bahwa ada cara untuk mematahkan kutukan tersebut. Namun, syaratnya sangat berat. Bandung Bondowoso harus bertapa selama 1000 tahun di puncak Gunung Merapi. Tanpa ragu, Bandung Bondowoso menerima syarat tersebut. Ia meninggalkan kerajaan dan memulai tapa brata. Sementara itu, Roro Jonggrang terus menunggu kedatangan Bandung Bondowoso. Ia percaya bahwa suatu saat nanti, Bandung Bondowoso akan berhasil mematahkan kutukan dan membebaskannya. Berabad-abad berlalu, Candi Prambanan tetap berdiri kokoh. Roro Jonggrang masih menjadi saksi bisu dari perjalanan waktu. Ia melihat banyak kerajaan berdiri dan runtuh, namun cintanya kepada Bandung Bondowoso tidak pernah pudar. Suatu hari, seorang pemuda bernama Raden Panji menemukan sebuah kitab kuno yang menceritakan tentang kisah Bandung Bondowoso dan Roro Jonggrang. Tergerak oleh kisah cinta yang tragis tersebut, Raden Panji memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang keberadaan Bandung Bondowoso. Setelah melakukan perjalanan yang panjang dan melelahkan, Raden Panji akhirnya menemukan tempat pertapaan Bandung Bondowoso di puncak Gunung Merapi. Dengan tekad yang kuat, Raden Panji memohon kepada Bandung Bondowoso untuk kembali ke dunia manusia dan membebaskan Roro Jonggrang dari kutukan. Terharu dengan ketulusan Raden Panji, Bandung Bondowoso memutuskan untuk mengakhiri tapanya. Ia turun dari gunung dan kembali ke Candi Prambanan. Dengan kekuatan gaibnya, ia berhasil mematahkan kutukan dan membebaskan Roro Jonggrang. Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso akhirnya dapat bersatu kembali. Mereka hidup bahagia bersama dan membangun kerajaan yang damai dan sejahtera. Kisah cinta mereka menjadi legenda yang terus dikenang hingga saat ini.